Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sim Helen Anjani Sigma, mahasiswi jurusan Food Technology BINUS Alam Sutra. Namo Buddhaya. Hari ini saya akan membawakan sedikit materi tentang Panca Niyama Dhamma. Materi hari ini disusun oleh Cindy Fidalia, selaku salah satu pengurus dari OKA kami. Panca Niyama Dhamma. Nah, apa sih Panca Niyama Dhamma itu? Panca Niyama Dhamma berasal dari 3 kata, yaitu panca, niyama, dan dhamma. Panca berarti 5, niyama yang berarti ketentuan atau hukum, dan dhamma yang artinya segala sesuatu. Oleh karena itu, Panca Niyama Dhamma dapat didefinisikan secara singkat sebagai 5 hukum universal. Panca Niyama Dhamma, atau sering disebut sebagai 5 hukum alam, merupakan ajaran agama Buddha tentang hukum abadi yang bekerja di seluruh alam semesta sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, Panca Niyama Dhamma ini bersifat mutlak kebenarannya dan tidak dapat ditentang. Nah, menurut agama Buddha sendiri, alam semesta itu tidak diatur oleh sosok dewa tertinggi atau Tuhan. Nah, oleh karena itu, terdapat hukum abadi atau Panca Niyama Dhamma yang bekerja dengan sendirinya. Hukum ini bekerja berdasarkan hukum sebab akibat dan membuat segala sesuatu bergerak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki sekarang, yaitu ilmu pengetahuan modern, seperti fisika, kimia, biologi, psikologi, astronomi, dan sebagainya. Nah, 5 hukum alam ini terdiri dari 1 utu niyama, 2 bija niyama, 3 kama niyama, 4 cita niyama, dan 5 dhamma niyama. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, saya akan membahas satu-satu dari 5 hukum alam ini. Nah, utu niyama. Utu niyama itu adalah hukum alam yang mengatur tentang pergantian dan perubahan musim, bencana alam, terbentuk dan hancurnya bumi, planet, tata surya, dan sebagainya. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam utu niyama itu seperti langit yang cerah, mendung, ataupun hujan, kemudian gempa bumi, tsunami, meletusnya gunung, dan lain-lain. Nah, jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan modern, hukum ini tuh berhubungan erat dengan ilmu kimia dan fisika. Nah, ini salah satu contoh dari utu niyama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Seperti ada angin topan yang di sebelah kanan, gempa bumi, tanah retak, hujan, petir, salju, berawan, ataupun cerah. Nah, yang kedua ada bija niyama. Bija niyama ini adalah hukum alam yang mengatur tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya, termasuk manusia dan binatang. Nah, salah satu contoh peristiwa bija niyama yaitu kita yang bertumbuh dari bayi menjadi balita, menjadi anak kecil, kemudian anak remaja, dewasa, dan juga tua. Nah, kalau contoh lainnya itu seperti kita menanam bunga dari biji yang kecil, itu nanti lama-lama tumbuh mulai dari akarnya, batang, hingga pohonnya, kemudian berbunga dan berbuah. Nah, itu adalah salah satu fenomena dari bija niyama. Nah, pada dasarnya, hukum ini tuh sangat berhubungan erat dengan ilmu biologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkembangbiakan dari makhluk hidup. Nah, ini salah satu contoh proses bija niyama yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya kita menanam bunga mawar dari satu biji kecil, kemudian dia tumbuh mulai dari akar, terus daun, kemudian bunganya. Nah, ketiga, ada kama niyama. Kama niyama sendiri adalah hukum alam yang mengatur tentang perbuatan dan akibat dari suatu perbuatan. Nah, jadi kama niyama ini tuh mengatur tentang timbal balik dari perbuatan kita sendiri. Nah, perbuatan yang dimaksud di sini tuh apa sih? Perbuatan yang dimaksud di sini tuh meliputi pikiran, ucapan,
dan tindakan kita. Nah, pikiran, ucapan, dan tindakan inilah yang akan menjadi nasib dari makhluk hidup, di mana perbuatan baik akan dapat, ketika kita berbuat baik, kita akan mendapat nasib baik atau kebahagiaan. Sedangkan kalau kita berbuat buruk, kita akan mendapat nasib buruk atau penderitaan sebagai timbal baliknya. Nah, di dalam agama Buddha sendiri, kama niyama ini sering disebut dengan hukum karma, yaitu apa yang kita perbuat, ya itulah yang kita tuai. Ketika kita berbuat jahat sama orang, berarti nanti kita akan mendapatkan timbal baliknya. Bisa aja kita dijahatin sama orang yang sama, ataupun melalui orang yang berbeda. Nah, ini ada salah satu contoh peristiwa kama niyama. Ketika kamu mendorong salah satu domino, maka domino itu akan berputar dan akan kembali lagi ke kamu. Nah, dominonya ini, walaupun pertama pas kamu dorong nggak kena kamu, tapi nanti pada akhirnya juga akan kena gitu. Nah, ini salah satu contoh proses kama niyama. Nah, terus keempat ada cita niyama. Cita niyama ini adalah hukum yang mengatur tentang cara kerja pikiran dan kesadaran batin dalam makhluk hidup, seperti proses timbul dan tenggelamnya kesadaran, kekuatan pikiran, kesucian batin, dan kesucian batin. Nah, pada dasarnya hukum ini tuh sangat berkaitan erat dengan ilmu psikologi. Nah, jadi yang berkaitan dengan pikiran, kesadaran, pokoknya semuanya yang berhubungan dengan pikiran dan kesadaran itu diatur oleh cita niyama. Nah, yang kelima, dhamma niyama. Dhamma niyama ini adalah hukum yang mengatur tentang kejadian alam khusus dan istimewa. Nah, jadi dhamma niyama ini tidak selalu terjadi di sekitar kita. Hukum ini tuh biasanya mengatur tentang kejadian-kejadian lain selain 4 hukum alam lainnya. Jadi, selain dari 4 hukum yang sudah diatur sebelumnya, dhamma niyama ini mencakup seluruhnya kecuali keempat itu. Nah, cuman bedanya nggak seperti hukum alam lainnya, dhamma niyama ini tuh nggak bisa dikaitin sama ilmu pengetahuan kita, seperti ilmu pengetahuan modern, karena dia mengatur kejadian alam khusus atau istimewa. Nah, tapi dalam ajaran agama Buddha sendiri, dhamma niyama ini berarti dhamma niyama ini ada gitu, yang berarti kebenaran mutlak, seperti anicca, dukkha, anatta, dan nibbana, yang dapat mengungkapkan kerja dari hukum ini. Nah, jadi dhamma niyama ini fenomena yang kita nggak bisa temui sehari-hari gitu, tapi dia ada. Nah, dalam ajaran agama Buddha sendiri, dhamma niyama, salah satu contoh dhamma niyama ini adalah ketika Pangeran Siddhartha lahir. Nah, ketika Pangeran Siddhartha lahir, setiap dia jalan, itu tuh tumbuh bunga teratai di tanah yang diinjak oleh dia. Nah, terus juga ada keunikan tersendiri ketika bayi Siddhartha bisa langsung dapat berbicara beberapa saat setelah lahir dan melangkah 7 langkah. Nah, ini merupakan peristiwa yang menurut kita tidak biasa dan istimewa. Nah, inilah yang dimaksud dengan dhamma niyama. Nah, kemudian kita lanjut ke latihan soal. Latihan soal pertama, di agama Buddha terdapat 5 hukum alam yang dikenal dengan istilah. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, 5 hukum alam atau yang kita bicarakan pada hari ini, yaitu panca niyama dhamma, atau jawabannya adalah B. Kemudian nomor 2, gambar di samping merupakan salah satu contoh peristiwa dari. Nah, seperti yang bisa kita lihat, itu ada tumbuh kembang seorang anak ya, dari bayi menjadi anak kecil, kemudian jadi remaja, dewasa, dan kemudian tua. Nah, ini berarti hukum yang berkaitan dengan tumbuh dan kembang dari suatu makhluk hidup. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka ini termasuk dalam fenomena bija niyama. Berarti jawabannya adalah C. Nah, kemudian soal nomor 3, apabila manusia tidak peduli dalam menjaga kelestarian alam, maka akan terjadi perubahan alam yang tidak menguntungkan. Hal ini merupakan contoh nyata dari hukum. Nah, kalau kita telah lebih dalam lagi, ini berarti salah satu contoh
apa yang kita perbuat itu yang kita terima. Nah, ini merupakan dasar dari hukum kama niyama. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 4, manakah dari bawah ini yang termasuk dari contoh nyata utu niyama? Nah, kalau diingat-ingat lagi, utu niyama itu apa sih? Nah, utu niyama itu hukum yang mengatur tentang cara kerja bumi, mengatur tentang bencana alam, pergantian musim, dan lain-lain. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A, tsunami. Kemudian nomor 5, kemampuan bertelepati merupakan contoh peristiwa dari hukum. Nah, kalau bertelepati berarti itu berhubungan dengan pikiran. Jadi ini berkaitan dengan hukum cita niyama. Jawabannya benar adalah A. Nah, kita beralih ke kesimpulan. Berarti dari materi yang dapat saya sampaikan hari ini dapat disimpulkan bahwa 5 hukum alam atau panca niyama dhamma itu berkaitan erat dengan kehidupan kita, sebuah hukum mutlak yang terjadi di sekitar kita, yang mutlak kebenarannya. Nah, panca niyama dhamma ini sudah menjadi dasar dalam agama Buddha itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Kemudian ini berikut 2 referensi yang digunakan dalam menyusun materi hari ini. Sekian dari presentasi dari saya. Sotihotu Namo Buddhaya.